Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 505. Pada jam 10 malam, ke arah Tianxia Xiajing, malam di Xiajing sangat dingin. Namun saat ini, naga emas keberuntungan nasional di atas lapangan Departemen Perang Xiajing masih mendidih dengan auranya masing-masing patung tambahan di sisi Departemen Perang Tianxia. Kekayaan nasional Tianxia akan meningkat pesat jika dia adalah orang kuat di level Raja Manusia. Pada saat ini, tubuh naga emas keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia telah mencapai ukuran lebih dari 9.000 meter, dan kekuatan naga di naga emas keberuntungan nasional bahkan lebih agung. Mengaum. Raungan naga bergema di langit, mengguncang seluruh kota Xiajing. Untuk sesaat, larut malam Xiajing di musim dingin sepertinya tidak terlalu dingin lagi. Terlebih lagi, setelah auman naga yang agung ini mencapai hati orang-orang, mereka merasakan ketenangan pikiran yang tidak dapat dijelaskan. Kekhawatiran dan ketakutan awal mereka juga banyak hilang di bawah auman naga ini. Puluhan ribu tentara Tianxia di lapangan Departemen Perang sangat gembira. Nasib nasional Tianxia semakin kuat. Faktanya, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kekuatan dan landasan kekayaan nasional Tianxia saat ini saja sebanding dengan Departemen Perang Singa yang telah dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Kong Chang dan Tang Yun masih berdiri di bawah naga emas keberuntungan nasional. Tidak seperti yang lain, kedua bos ini tidak bersemangat, tetapi sangat serius. Kong Chang memandang naga emas keberuntungan nasional yang tubuhnya masih tumbuh di atasnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tang Zun, sepertinya tidak ada yang salah dengan benua barat. Tians pasti berhasil dalam promosi. Keberuntungan nasional sama berkobarnya dengan api. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita akan segera menjadi saya tidak dapat menekannya lagi. Saya tidak dapat maju ke dinasti kekaisaran secepat itu. Tianxia masih jauh dari siap. Tang Yun juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, matanya menatap naga emas keberuntungan nasional yang terus berkembang. Dia sangat terkejut jauh di dalam hatinya. Ya, putranya melakukan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Seperti yang dikatakan Kong Chang, pertandingan nasional Tianxia belum bisa maju. Kalau maju gegabah, dia belum siap. Henry, yang kini berada di puncak Raja Manusia, harus datang untuk meminta bantuan secara langsung. Dan begitu tubuh naga emas keberuntungan nasional Tianxia membesar hingga berukuran 9.999 kaki, bahkan jika Tang Yun dan yang lainnya ingin menekannya, mereka tidak dapat menekannya. Setelah mencapai ambang 10.000 kaki, keberuntungan nasional Tianxia akan maju secara spontan. Saat itulah menjadi merepotkan. Bubarkan takdir nasional, konsumsi kekuatan takdir nasional, dan promosikan orang-orang kuat di wilayah tersebut. Kata Tang Yun dengan suara yang dalam. Kong Chang mengangguk, oke. Qin Wu telah menyebutkan beberapa calon junior ketika dia pergi. Tang Yun mengangguk, lalu dia dan Kong Chang mulai memimpin takdir nasional Departemen Perang Tianxia dan menyebar ke 9 wilayah di wilayah Tianxia. Di zaman kuno, Tianxia dibagi menjadi 9 negara bagian. Sebelumnya, kekayaan 9 negara bagian menyatu dengan Xiajing, tetapi sekarang Tang Yun dan Kong Chang ingin menyebarkan setengah dari kekayaan nasional Xiajing ke 9 negara bagian. 10 menit kemudian, naga emas keberuntungan nasional yang lebih kecil muncul di atas 9 lempeng, 9 penjuru, dan 9 kota di wilayah Tianxia, tetapi panjangnya juga beberapa ratus meter, dan awalnya mencapai puncak dinasti. Ada juga beberapa orang kuat yang potensial dan bertanggung jawab di wilayah Tianxia. Pada saat ini, ada juga kekuatan takdir nasional yang turun ke dalam tubuh mereka. Misalnya, di kota Tianhai, Lu Tianxun, mantan direktur Departemen Patroli Langit, kemudian dipromosikan menjadi wakil direktur jenderal Departemen Perang Tianxia. Pada saat ini, Lu Tianxun mempunyai kekuatan tirani takdir nasional yang turun ke dirinya. Dia telah menerobos sebelumnya. Lu Tianxun, yang telah mencapai tingkat kaisar, langsung menerobos ke tingkat kaisar, alam kematian tingkat Master Tao. Alam hidup. Puncak alam hidup, setengah langkah ke tingkat tersebut. Dari seorang Raja Manusia. Wang Tianhai, mantan dewa perang di sisi lain Tianhai dan berhubungan dengan Xiao Tians, juga, seperti Lu Tianxun, dipromosikan ke tingkat Raja Manusia setengah langkah dalam sekejap mata dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada juga si Tianzeng, Wang Changsheng, dan bahkan Xiao Zantian, yang membantu kuil Tianshan melatih legiun di medan perang di luar wilayah, juga telah dipromosikan ke puncak alam kehidupan, setengah langkah ke tingkat manusia. Raja. Kebanyakan orang yang meningkatkan keberuntungan nasional Tianxia kali ini adalah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Xiao Tians. Sebenarnya, hal ini tidak sulit untuk dipahami. Xiao Tians adalah putra keberuntungan Tianxia di masa kini, dan orang-orang yang dapat muncul di sampingnya dan berinteraksi dengannya memiliki potensi yang baik. Keberuntungan juga akan berkumpul. Bahkan Xiao Xiao, mantan majikan kedua dari keluarga Xiao dan sekarang kepala keluarga Xiao saat ini, dengan cepat mencapai puncak dalam hidupnya. Kali ini, takdir nasional Tianxia tersebar, dan total ratusan ahli tingkat Master Tao dipromosikan. Namun keberuntungan nasional Tianxia telah terakumulasi terlalu banyak akhir-akhir ini. Meski begitu, naga emas keberuntungan nasional dari Departemen Perang Tianxia di Xiajing masih berukuran 7.000 meter. Tepat ketika Kong Chang hendak berhenti dan merasa hampir selesai, Tang Yun tiba-tiba mengertakkan gigi dan langsung memotong lagi sekitar 2.000 meter dari takdir nasional Tianxia. Tang Zun, kamu. Ekspresi Kong Chang berubah, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Tang Yun. Tang Yun tidak menjelaskan kepada Kong Chang, tetapi mengeluarkan liontin giok bundar dan langsung menuangkan kekayaan nasional sepanjang 2 km ke dalamnya.
Kemudian cahaya menyala di liontin giok, dan kekuatan takdir nasional di atasnya dengan cepat menghilang. Wajah Tang Yun tiba-tiba menjadi pucat dan dia berkeringat seperti hujan. Saat berikutnya, Tang Yun, yang pucat dan berkeringat banyak, berkata kepada Kong Chang, "Maaf, kekuatan nasional yang saya dapatkan kali ini akan dikembalikan beberapa kali di masa depan." Kong Chang memandang Tang Yun sekilas, dia merasakan arah di mana takdir nasional yang baru saja dipotong oleh Tang Yun menghilang. Setelah sekian lama, Kong Chang menghela nafas dengan ekspresi yang rumit dan berkata, "Tang Zun serius. Apa yang telah dilakukan Kaisar Xiao untuk Tianxia tidaklah berlebihan untuk mendapatkan kekayaan nasional." Ya, Kong Chang membuat sedikit perhitungan dan aku tahu kepada siapa Tang Yun memberikan alokasi kekuasaan nasional. Tang Yun baru saja memberikannya pada Xiao Su. Meskipun Kong Chang tidak tahu bagaimana Tang Yun melakukannya, bagaimanapun juga, Xiao Su mungkin berada ribuan mil jauhnya dari sini. Tapi dia masih yakin di dalam hatinya. Ada sedikit rasa sakit di mata Tang Yun, dan dia tidak berkata apa-apa. Setelah Kong Chang terdiam beberapa saat, dia bertanya lagi kepada Tang Yun, "Tang Zun, Kaisar Xiao, bisakah dia kembali menjadi lebih kuat?" Setelah beberapa saat, Tang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu." 5 menit kemudian, Xiao Su, yang sedang berjalan di lorong gelap di bawah tanah, tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan cahaya keemasan tiba-tiba muncul di benaknya. Setelah naga emas keberuntungan nasional memasuki pikiran Xiao Su, energi gelap yang tak terbatas dan beberapa emosi negatif dalam pikiran Xiao Su dengan cepat menghilang. Dan dengan pemurnian naga emas keberuntungan nasional, suasana gelap dalam pikirannya mulai menghilang. Kekuatan tempur Xiao Su belum meningkat sama sekali, tetapi perasaan paling intuitifnya adalah bahwa ingatan yang hilang sebelum usia 35 tahun telah pulih selama lebih dari 20 tahun sekarang, dan hati aslinya ada di sana dari naga takdir nasional disuntikkan ke dalamnya, itu menjadi lebih ditentukan. Xiao Su tidak bisa menahan diri untuk tidak menghentikan langkahnya. Dia segera menilai dari mana naga emas keberuntungan nasional ini berasal. Dan Tang Yun mungkin satu-satunya yang dapat menyampaikan kekuatan takdir nasional Tianxia dari jarak ribuan mil. Xiao Su, yang telah memikirkan semuanya dengan jelas, mau tidak mau merasa sangat rumit di dalam hatinya. Pada saat ini, klon Diyu yang mengikuti Xiao Su melihat bahwa Xiao Su stagnan, jadi dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang dan bertanya, "Ada apa?" Xiao Su berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa." Terus buka jalurnya. Ini langkah selanjutnya adalah menghancurkan Dian. Petik 2. Tidak semua jalur di dunia gelap terlihat jelas. Selama bertahun-tahun, telah terjadi hambatan di antara berbagai lempeng benua. Jadi Xiao Su dan Xiao Tians terpisah sebelumnya. Xiao Tians pergi ke benua barat untuk bertarung dan kembali. Xiao Su berjalan melalui lorong bawah tanah yang gelap dan belum sampai di sana. Ketika Diyu mendengar ini, dia menyipitkan matanya dan menatap Xiao Su dalam-dalam. Ada senyuman di wajahnya, tapi Xiao Su tidak mengatakan apa-apa dan dia tidak bertanya. Dia hanya merasa seolah-olah energi yang sangat murni disuntikkan ke dalam tubuh Xiao Su. Diyu berhenti berbicara dan mengikuti Xiao Su untuk terus menyerang jalan menuju tidur Dian. Di 9 wilayah utama dalam domain Tianxia, di bawah malam yang dalam, Departemen Perang Tianxia di semua tingkatan, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan tentara legiun terus bergerak, dan banyak kelompok memasuki 9 domain Kaisar Sejati Dao untuk berlatih. Tianxia sangat sunyi malam itu. Dibandingkan dengan benua timur dan benua barat, orang-orang kuat di wilayah Tianxia diam-diam bersiap dan mengumpulkan. Setiap saat, orang-orang kuat dipromosikan dan dipromosikan. Kekuatan takdir nasional Xia Jing, yang telah melemah setengahnya sebelumnya, juga mulai pulih perlahan. Setengah jam kemudian, ke arah Akademi Seji di wilayah Tianxia, Xiao Tians, yang telah terpisah dari Kaisar Hei dan lainnya, tiba di sana sendirian. Ada jalan gelap tertutup di reruntuhan generasi dinasti kekaisaran, tempat mereka bertiga masuk. Dan dengan level Xiao Tians saat ini dan keberadaan orang pertama di dunia, tidak ada yang akan memperhatikannya ketika dia memasuki Akademi Seji. Bahkan formasi besar yang didirikan di luar Akademi Seji, yang untuk sementara dapat melawan orang-orang kuat di tahap awal Raja Manusia, tidak bereaksi. Segera, Xiao Tians datang ke langit di atas reruntuhan dinasti kekaisaran. Di bawah barak bobrok di reruntuhan dinasti kekaisaran, ada pusaran udara hitam. Selain pusaran hitam, ada beberapa guru Tao dari Akademi Seji yang menjaga di sana. Sosok Xiao Tians berhenti di udara, dan dia melihat kembali ke arah Xia Jing. Dia sedang berdebat apakah dia harus berbicara dengan Gao Weiwei lagi sebelum berangkat kali ini. Tapi Xiao Tians melepaskan gagasan itu setelah terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa dengan begitu banyak hal yang terjadi malam ini, Gao Weiwei pasti belum tidur. Mungkin jika dia menelepon, Gao Weiwei bisa menjawabnya dalam hitungan detik. Namun dia tetap memilih untuk tidak menelepon Gao Weiwei. Perang masih jauh dari selesai, malapetaka belum datang, masih banyak yang harus dia lakukan, dan dia tidak ingin Gao Weiwei terlalu khawatir. Kemudian Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, dan diam-diam memasuki pusaran hitam di bawah. Pada saat yang sama, hampir setelah Xiao Tians memasuki dunia gelap untuk kedua kalinya, Gao Weiwei, yang berada jauh dari rumah Xia Jingtang, berdiri sendirian di balkon, melihat ke arah Xiao Tians. Perhatikan keselamatan. Harus. Bab 506. Waktu kembali ke 3 jam yang lalu. Setengah hari yang lalu, Kong Xuan melangkah ke jalan misterius yang dihitung oleh dekan beberapa generasi perguruan tinggi di Akademi Seji. Tidak ada yang tahu di mana akhir dari jalan misterius itu, bahkan Kong Xuan pun tidak. Tapi Kong Xuan turun tangan dengan tekad untuk maju. Bagian yang dibuka oleh generasi dekan akademi pasti akan sangat berguna.
Generasi Departemen Perang Tianxia ini tidak dapat dihindari untuk dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, dan tidak ada banyak waktu. Kong Xuan tidak berani menaruh semua harapannya pada Xiao Tianz, yang lebih kuat darinya. Dia juga ingin berkontribusi. Atau dalam pertempuran terakhir yang menentukan dengan kekuatan gelap, apapun yang terjadi, dia bisa membantu Xiao Tianz. Di dunia Departemen Perang saat ini, Kong Xuan tidak memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Bahkan jika ada, dia hanya akan mencapai level Kaisar Hitam jika dia mati kepada Xiao Tianz dan Kaisar Departemen Perang Tianxia. Berapa banyak bantuan yang akan diberikan pada kesengsaraan besar? Bantuan pasti ada, namun bantuan tersebut tidak sebesar yang diperkirakan semua orang. Jadi Kong Xuan harus menjadi lebih kuat. Kong Xuan di lorong itu telah terbang selama lebih dari 2 jam. Dia berada di dalam lorong itu dan bisa merasakan bahwa dia telah meninggalkan jarak yang sangat jauh. Tapi perjalanan itu sepertinya tidak ada habisnya, dan dia masih terbang ke depan. Xiao Tianz, Tianxia, kamu bukan hanya keturunan Tianxia, tapi aku, Kong Xuan. Aku juga orang Tianxia. Kong Xuan di bagian itu, dia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri, dan sorot matanya menjadi lebih tegas. Ketika dia merasa telah benar-benar meninggalkan dunia Departemen Perang saat ini, entah kenapa, dia tiba-tiba merasa kepercayaan dirinya yang telah lama hilang telah kembali. Meskipun di akhir perjalanan di depan, ada dunia baru dan tidak dikenal, rasa percaya diri di hatinya masih cukup. Selain itu, dalam 6 bulan sejak Xiao Tianz kembali ke Tianxia di dunia Departemen Perang, Kong Xuan telah terkena berbagai pukulan satu demi satu. Tentu saja, Xiao Tianz tidak pernah mengambil tindakan melawannya dari awal hingga akhir, melainkan sebaliknya membantunya mengumpulkan sepotong Tianxia. Nasib nasional Departemen Perang membantunya menerobos menjadi kaisar sejati. Faktanya, Kong Xuan juga memahami di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan Xiao Tianz untuk Departemen Perang Tianxia, terus terang, di satu sisi adalah perhitungan ibu Xiao Tianz, Tang Yun 5 tahun lalu, dan di sisi lain, Xiao Tianz terpaksa bergegas keras. Bencana bagi Departemen Perang Tianxia datang satu demi satu. Xiao Tianz harus berjuang mati-matian lagi dan lagi. Dari awal hingga akhir, jauh di lubuk hati Xiao Tianz, dia hanya ingin menghabiskan hidup tenang bersama istri dan putrinya di rumah. Ini, Kong Xuan memahaminya dengan sangat baik. Tetapi, masalahnya adalah seseorang yang tidak mau memikul terlalu banyak tanggung jawab terpaksa melakukan hal itu. Dan dia, Kong Xuan, awalnya dilahirkan untuk mengatasi bencana tersebut, namun pada akhirnya dia tidak mencapai banyak hal. Xiao Tianz, antara kamu dan aku. Oh, aku tidak tahu, haruskah aku membencimu, atau haruskah aku? Terima kasih. Kamu telah membantuku memikul banyak hal dan tanggung jawab yang awalnya kumiliki. Kong Xuan menghela nafas diam-diam di dalam hatinya dan terus berlari menuju pintu keluar di sisi lain lorong. Kekuatan di bagian misterius ini sangat kuat. Saat Kong Xuan maju lebih jauh, badai energi di bagian tersebut menjadi lebih kuat. Secara bertahap, badai energi di bagian tersebut menembus ke dalam tubuh Kong Xuan dan mengisi tubuhnya disebabkan olehnya. Bas! Aura Kong Xuan di puncak kaisar sejati jangka menengah tiba-tiba memenuhi udara, dan dia mulai bergerak maju melawan badai energi. Setelah berjalan setengah jam, luka Kong Xuan menjadi lebih serius juga diledakkan. Mata Kong Xuan serius dan dia mulai menghunus pedang panjangnya. Kekuatan tempur seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia terus berlari ke depan, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Akhirnya, setengah jam kemudian, ketika Kong Xuan sedang menghadapi badai energi tirani di lorong itu, auranya tiba-tiba melonjak, langsung mencapai level mendiang kaisar sejati dari seorang raja manusia, dan saat dia menyerap lebih banyak energi di saluran tersebut, aura di tubuhnya masih meningkat. Boom! Saat berikutnya, Kong Xuan, yang telah mencapai kekuatan tempur Raja Manusia di lorong itu, akhirnya tiba di pintu keluar di ujung lain lorong itu. Pakaian putih Kong Xuan berkibar, bekas darah di tubuhnya wajah dan lengannya menghilang, dan penampilannya sangat rapi. Huh. Di dekat pintu keluar di ujung lain lorong, Kong Xuan terengah-engah. Dia memegang pedang panjang dan rambutnya sedikit berantakan. Setelah dia keluar, jalan di belakangnya langsung tertutup. Saat berikutnya, sebelum Kong Xuan datang untuk mengamati area tersebut, sebuah suara pelan tiba-tiba mencapai telinganya. Dua gadis yang mengenakan gaun putih bergaya kuno terbang di depannya. Pada saat ini, gadis muda berbaju putih bertanya kepada Kong Xuan, "Hah? Siapa kamu? Mengapa aku belum melihatmu di akademi?" Kong Xuan tidak berbicara, tetapi dengan cermat mengamati dua orang di depannya. Gadis itu hanya mengucapkan kata, "Sue Gong." Apakah ini juga istana sekolah? Dan setelah Kong Xuan melihat pakaian kedua gadis di depannya, dia menjadi lebih yakin dengan pikirannya. Ketika gadis itu melihat Kong Xuan tidak berbicara, dia membuka mulutnya untuk menanyakan pertanyaan lain kepada Kong Xuan. Hanya gadis yang lebih tua di sebelahnya yang menghentikannya. Gadis yang lebih tua memberi hormat kuno kepada Kong Xuan, dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kakak, kamu adalah kakak laki-laki yang telah kembali dari pelatihan di akademi, kan? Namaku Bai Yi, dan ini orang di sebelahku adalah milikku. Adik perempuan Bai Jiu, apakah kakak laki-laki senior itu akan kembali ke akademi sekarang? Kita juga akan kembali, apakah kakak laki-laki itu bersama kita?" Gadis berpakaian putih bernama Bai Yi berkata kepada Kong Xuan bersama senyuman. Kong Xuan masih tidak tahu apa yang terjadi di sini. Wajahnya sedikit pucat dan dia tampak terluka, jadi Bai Yi dan Bai Jiu tidak bertanya lagi. Dari apa yang mereka berdua rasakan, kakak laki-laki misterius di depan mereka sebenarnya memiliki aura manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja, dan sangat kuat. Dan keduanya masih tampak seperti kaisar. Sedikit yang dia tahu bahwa kedua gadis ini terkejut, dan Kong Xuan juga sangat terkejut.
Begitu dia keluar, dia secara acak bertemu dengan dua gadis setingkat kaisar. Lagi pula, menurut Kong Xuan, kedua gadis ini belum terlalu tua, mereka mungkin berusia awal 20-an, dan setingkat kaisar berusia awal 20-an. Jika Anda melihat Tianxia, ini semua adalah talenta terbaik. Setelah mereka bertiga berjalan di jalan beberapa saat, Kong Xuan bertanya pada Bai Yi tanpa meninggalkan jejak apapun, "Nona Bai Yi, saya melihat aura Anda sangat kuat. Apakah Anda akan menerobos?" Sistem budidaya di sini berbeda dari apa yang dia ketahui. Itu berbeda, sehingga kata-katanya menjadi ambigu. Bai Yi terkekeh pelan ketika mendengar ini dan berkata, "Kakak senior, kamu berlebihan. Kamu sudah menjadi orang kuat di tingkat Raja Manusia. Aku dan adikku masih di tingkat Kaisar, dan aku hanya di tingkat ke-8. Dari tingkat Kaisar, dan saya bahkan belum mencapai puncaknya. Akan memakan waktu lama untuk menerobos buru tao dan memasuki halaman dalam." Bai Yi berkata, berhenti, dan kemudian melanjutkan, "Hei, saudara senior, yang mana tetua, apakah kamu murid langsungnya?" Kong Xuan mengerutkan kening. Dia baru saja datang ke sini dan dia bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini meskipun dia menginginkannya. Jadi wajahnya menjadi lebih pucat, berpura-pura terluka parah, mengerutkan kening sedikit dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, Nona Bai Yi, saya. Ada beberapa luka di pikiran saya. Aku merasa seperti aku telah melupakan banyak hal, aku tidak dapat mengingat siapa tuanku." Ketika Kong Xuan mengatakan ini, wajah Bai Yi berubah. Dia memandang Kong Xuan dengan sangat cemas, dan dengan cepat berkata kepada Kong Xuan, "Kakak senior, cepatlah dan ikuti ketika kita kembali ke akademi. Kamu pasti bertemu dengan beberapa orang kuat yang pandai dalam serangan spiritual di medan perang, kan?" Saat Bai Yi berbicara, dia menyimpulkan, "Saya mengerti. Kakak, Anda pasti murid dari tetua ke-8, kan?" Tetua ke-8 membawa beberapa muridnya ke medan perang beberapa tahun yang lalu, dan mereka belum kembali. "Belum. Pantas saja aku dan kakakku tidak ingat siapa kakak laki-laki kita. Ayo, kakak laki-laki, kembalilah ke akademi bersama kami. Para tetua di akademi seharusnya bisa membantumu dalam pengobatan." Kong Xuan tercengang. Ada orang di akademi ini. Tetua ke-8 membawa sekelompok murid ke medan perang dan tidak kembali selama bertahun-tahun. Dan aku mengalami trauma mental dan kehilangan ingatanku. Bukankah ini kesempatan bagus untuk menyelinap ke akademi ini? Kong Xuan masih baru di sini, tapi dia juga orang yang bijaksana, jadi dia mengangguk. Bai Yi dan Bai Jiu tampaknya lebih cemas daripada Kong Xuan sendiri saat ini. Mereka membawa Kong Xuan maju selama 2 jam, dan kemudian membawa Kong Xuan ke tempat yang megah seperti buku. Ketika Kong Xuan dan yang lainnya datang ke akademi, Bai Yi berteriak dengan cemas kepada pelatih akademi, "Pelatih Chen, murid dari tetua ke-8 di medan perang telah kembali dan semangatnya telah rusak parah. Harap lapor ke akademi secepatnya sebisa mungkin. Penatua Gong, perlakukan kakak senior." Pelatih Chen juga mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan dengan cepat pergi ke dalam akademi untuk melapor. Kong Xuan memanfaatkan kios ini untuk mengamati orang-orang di akademi. Hanya dengan melihatnya, Kong Xuan terkejut di dalam hatinya, Qiang. Sangat kuat. Dia hanya melihatnya sekilas dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin guru Tao di sekitarnya, dan mereka semua masih sangat muda. Bum bum bum. Sebelum Kong Xuan sempat memikirkannya, 3 fluktuasi hebat tiba-tiba datang dari angkasa yang jauh, dan 3 pria tua berpakaian putih dan rambut putih bergegas dari dalam akademi. Aura mereka bertiga sebenarnya jauh melampaui puncak Raja Manusia biasa, dan telah mencapai aura Raja Manusia bencana. Raja Manusia 1 kesengsaraan. 3 raja. Ini. Di mana tempat ini? Hati Kong Xuan tiba-tiba menimbulkan gelombang besar. Namun di hadapan 3 raja manusia bencana besar, Kong Xuan, yang baru saja mencapai tahap awal kekuatan tempur Raja Manusia, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Beberapa helai keringat dingin muncul di dahi Kong Xuan. Saat berikutnya, sebelum Kong Xuan dapat berbicara, ketiga lelaki tua yang memiliki aura Raja Kesengsaraan itu bingung sesaat ketika mereka melihat Kong Xuan, tetapi kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Itu bukan Raja Manusia. Itu Kaisar Sejati. Dan dia baru saja menerobos ke tahap akhir Kaisar Sejati. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah seorang jenius tak tertandingi yang tinggal di luar akademi. Petik 2. Menderita pukulan mental yang berat. Ya, meskipun dia memiliki tidak banyak bekas luka, tetapi ada banyak luka di dalam tubuhnya. Sepertinya dia baru saja pulih. Kekuatan tempur mendiang Kaisar Sejati bisa dibandingkan ke tahap awal Raja Manusia. Ini jelas bukan Kaisar Sejati biasa. Ini adalah potensi dari Putra Suci Ah. Pada saat ini, ketiga Raja Manusia Yiji, yang ekspresinya sangat berubah, semuanya berkomunikasi satu sama lain. Anda harus tahu bahwa seorang jenius tak tertandingi seperti Kong Xuan ada di negara mereka. Tidak banyak orang di istana sekolah bawah. Dan potensi masa depan Kong Xuan benar-benar tidak terbayangkan. Setelah itu, ketiga lelaki tua yang pernah menjadi Raja malapetaka terkejut, dan mereka semua merasakan kegembiraan di hati mereka. Untungnya, jenius tak tertandingi di depan mereka kembali hidup sudah sangat besar. Pada saat ini, Kong Xuan melihat 3 lelaki tua yang merupakan Raja Manusia sedang menatapnya, dan dia dengan cepat berpikir dalam benaknya, apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apakah dia mengungkapkan identitasnya secara langsung atau semacamnya? Namun sebelum Kong Xuan dapat berbicara, Raja Manusia Wan Jie di sisi lain meraih lengan Kong Xuan dan berkata, "Anakku, jiwamu telah rusak parah. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk mengatasinya. Kami hanya dapat menunggu kedatanganmu Tuan untuk kembali. Tuanmu dia adalah Raja 3 Kesengsaraan, dan dia pasti punya cara. Anda kembali untuk memulihkan diri sekarang."
Jangan khawatir, meskipun kami tidak dapat mengobati luka Anda, kami akan mencoba yang terbaik adalah mengumpulkan berbagai obat penyembuh untukmu. Kong Xuanyi dia tertegun, lalu dia dengan cepat membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua di depannya dan berkata, terima kasih, Penatua. Penatua di depan Kong Xuan menunjukkan senyuman di wajahnya, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, nak. Tetua ke-8 adalah seorang pelajar. Faksi pertempuran utama istana juga yang paling kuat, kedua setelah namun, ketua istana dan beberapa tetua tertinggi tidak ada di akademi sekarang. Kamu bisa membantu. Sekarang, aku hanya bisa menunggu tuanmu kembali. Aku, kapan tuanku akan datang kembali? Kong Xuan bertanya dengan bingung. Cobalah untuk tampil sealami mungkin. Tetua itu berpikir sejenak dan kemudian berkata, tetua ke-8 telah mengirimkan kembali beritanya. Itu akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan. Anakku, kamu harus berlatih dengan baik. Meskipun tuanmu tidak ada di sini, kamu bisa datang kepada kami untuk pertanyaan apapun tentang kultivasimu. Kong tepat ketika Xuan hendak mengangguk, pesan dari tetua di seberang terdengar di telinganya, anakku, jiwamu telah rusak parah, cara kekaisaran telah terungkap. Ingat, bahkan jika kamu kembali ke akademi sekarang, kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Aku akan memanggil tuanmu dan memintanya untuk segera kembali. Tahap akhir kaisar sejatimu akan sebanding dengan itu dari tahap awal Raja Manusia. Urusanmu lebih penting daripada pertempuran di garis depan. Kong Xuan tiba-tiba merasa sedih setelah mendengar ini. Setelah menyadarinya, dia segera mengirim pesan dan dengan hormat menjawab, terima kasih, tetua, karena mengingatkanku. Aku sudah menuliskannya. Orang tua itu mengangguk puas dan berkata, baiklah, namaku Liu Zi. Anakku, apakah kamu punya kebutuhan lain sekarang? Takut. Kong Xuan berpikir sejenak, memandang Bai Yi dan Bai Jiu yang membawanya ke sini, dan berkata, Penatua Liu, bisakah Bai Yi dan Bai Jiu tinggal bersamaku sebentar? Orang. Aku bahkan tidak dapat mengingat apapun. Liu Zi tertawa ketika mendengar ini, dan berkata kepada Bai Yi dan Bai Jiu, maukah kalian berdua datang? Ini adalah kesempatan bagus. Bai Yi dan Bai Jiu sangat gembira saat mendengar ini. Murid langsung dari orang setingkat raja, dan kakak laki-laki di depannya sepertinya terluka, jadi jika mereka berdua mengikuti Kong Xuan, masa depan mereka akan benar-benar tidak terbatas. Jadi keduanya mengangguk dengan cepat. Kong Xuan juga menghela nafas lega. Dengan Bai Yi dan Bai Jiu di sisinya, dia merasa lebih nyaman. Setidaknya dia bisa memiliki pemahaman komprehensif tentang tempatnya berada dalam waktu singkat. 2 jam kemudian, di halaman kecil independen jauh di Akademi Seji, mata Kong Xuan bersinar dengan pemahaman. Akademi ini disebut Akademi Jixia. Ada banyak orang kuat di akademi, dan 2 yang terkuat, satu adalah penguasa istana dari akademi, dan yang lainnya adalah guru palsunya, tetua ke-8, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak Raja Manusia 3 kesengsaraan yang bertarung melawan Akademi Jixia. Hanya saja Kong Xuan masih meremehkan pentingnya cara kaisar sejatinya. 2 jam yang lalu, guru palsunya di garis depan, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di puncak Raja Manusia 3 kesengsaraan, mendengar bahwa salah satu muridnya yang hilang masih hidup. Dan dia masih orang kuat dalam cara kekaisaran yang sebenarnya. Dia bersemangat sekaligus bingung, jadi dia bergegas kembali melintasi jarak yang tak berujung. Ketika langit di Akademi Jixia redup, Bai Yi tiba-tiba berlari ke Kong Xuan dengan hebatnya. Kegembiraan. Dia berkata, kakak senior, tuanmu, tetua ke-8, telah kembali, dan lukamu akan segera sembuh. Kong Xuan, yang sedang memegang cangkir teh dan membaca, gemetar dengan telapak tangannya, dan air di dalamnya cangkir teh segera tumpah. Sulit untuk kembali begitu cepat. Kong Xuan bergumam dalam hatinya, dan keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Bersambung.